Ya, langsung saya masih bersama Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 BIN, dan juga Profesor Zubair Jurban, Ketua Satgas COVID-19 dari IDI. Prof. Zubair, sedikit saja pemahaman bagi kita semua. Kalau yang Pak Wawan dari BIN dan juga bekerja sama dengan Unair, ini kan obat anti COVID-19. Apa bedanya nih dengan vaksin yang sedang diupayakan di seluruh dunia untuk ditemukan, Prof. Zubair? Iya, kalau obat itu untuk mematikan virus. Ya. Jadi jumlah virusnya diharapkan menjadi hilang begitu. Dan obat ini sebagai contoh misalnya sudah dibuktikan amat berhasil untuk penyakit HIV/AIDS. Itu cepat sekali dalam 3 bulan virus nggak terdeteksi pada lebih dari 95% kasus. Jadi hampir selalu berhasil. Ya. Untuk vaksin, kalau vaksin agak berbeda, kita tidak mengasih obat untuk membunuh virus, tapi mengasih sesuatu zat ke tubuh kita, ada berbagai cara. Itu kemudian zat itu akan menyebabkan tubuh kita bereaksi untuk membentuk zat anti terhadap virus corona ini. Nah, antibodi ini tapi harus syaratnya yang efektif. Neutralizing antibody ini kemudian berfungsi untuk membunuh setiap virus yang masuk. Ya. Oh, makasih. Ya, jadi kita dibuatkan untuk antibodinya begitu supaya kita tidak mudah terpapar oleh COVID-19. Kira-kira itu mengapa kemudian masih kita tunggu vaksin ini bisa ada yang berhasil begitu. Baik, ya, sebagian besar untuk mencegah, kadang-kadang bisa juga untuk mengobati pada beberapa kasus. Oke, baik. Saya ke Pak Wawan sekali lagi untuk ke obat COVID-19 ya Pak Wawan. Kan sekarang dibutuhkan banyak nih obat-obatan ini untuk dalam rangka, saya menyebutnya apa ya, uji klinis yang lebih luas lagi kepada pasien yang menengah sampai parah sehingga lebih terbukti lagi obat ini memang mampu. Diproduksinya udah cukup nih. Arah ke sana sudah didukung siapa saja, Pak Wawan? Artinya pendanaannya aman? Ya, sampai saat ini pendanaan ya kita terus usahakan dan insya Allah aman ya. Yang jelas kita tujuan utama adalah bagaimana uji coba ini terus bisa berlangsung dan juga secara transparan kita sampaikan kepada publik sehingga publik tidak menduga-duga saja, tapi juga secara nyata ada hasilnya. Adapun mengenai tingkat level dari keparahan itu semua kan secara klinis dokter yang akan melakukannya dalam uji coba itu. Dan kita ingin ini kan tidak berhenti pada tataran ini saja. Dan terus kita melakukan kerjasama dengan ahli virologi, rumah sakit rujukan, kemudian lab-lab juga gitu terus ya. Setiap hari juga mereka melaporkan mengenai hasil-hasilnya, termasuk juga yang diterapkan di pasien-pasien yang terkena infeksi. Dan harapan kami bisa cepat tadi sesuai harapan Prof. Zubair supaya juga diterbitkan di jurnal-jurnal internasional sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk secara klinis. Dan kita tidak berhenti sampai sekarang. Dari teman-teman saya yang ada di Manila misalnya juga kontak itu, dia juga minta untuk diuji cobakan di kawan-kawan yang di sana. Ya, saya persilahkan juga dia datang ke sini untuk menerapkan obat ini. Semuanya adalah kita eranya era terbuka ya, sehingga tidak kita lantas mengklaim secara pihak kan enggak ya. Tapi secara prinsip dari para pihak yang sudah membaik, tersembuhkan, kan nanti juga kita akan tetap lakukan testimoni sehingga mereka bisa apa yang dia rasakan setelah diproses di dalam uji klinis tersebut. Nah, ini semua nanti juga akan kita sampaikan sehingga secara prinsip BPOM juga mendukung dan ini sekarang sedang digelar. Ya. Di bungkus-bungkusnya ini juga ada stiker tidak diperjualbelikan. Demikian juga dengan rilis dari teman-teman di Unair pada hari Jumat sudah dinyatakan bahwa ini tidak diperjualbelikan pada saat ini begitu. Betul. Dan ini memang dijamin untuk tidak sampai diperjualbelikan karena kadang-kadang masyarakat suka panik buying, malah ada yang menimbun dan lain-lain. Itu yang kemudian dicoba dicegah juga oleh BIN dan Unair.
Nggak usah panik buying, datang aja ke BIN minta pasti kita layani. Banyak diantaranya yang minta di rapid, baik itu juga di swab juga kita lakukan, juga tidak dipungut biaya, termasuk saudara-saudara kita yang dirawat. Di kita juga tidak dipungut biaya, sehingga kita kan mungkin khawatir kalau dituduh berbisnis dan sebagainya. Tidak, ini perintah presiden untuk ada kriteria khusus Pak Wawan melindungi. siapa yang bisa datang untuk meminta, apakah dia bisa hanya perorangan atau tetap harus mengorganisir diri atau bagaimana? Kita ada jadwal-jadwalnya ke tempat mana kita akan melakukan rapid itu. Jadi silahkan hadir, ya jadwalnya juga. Dan boleh bertanya apa saja. Boleh, terbuka. Kemudian kalau ada juga yang lembaga atau kementerian yang minta supaya dilakukan rapid maupun swab itu, berkirim surat kepada BIN, nanti akan dijadwalkan mengenai timingnya. Masyarakat umum juga kita terima, malah seneng pada datang karena dengan demikian dengan penuh kesadaran daripada dia menjadi penyebar di dalam karena OTG ya, orang tanpa gejala, ini malah justru berbahaya. Dengan kesadaran ini. Ya, termasuk di tempat-tempat BIN melaksanakan rapid test atau swab test itu, orang kemudian bisa bertanya informasi mengenai obat COVID-19 ini. Betul. Jadi semuanya terbuka kita. Jadi memang kita tidak bisa sendiri, dari semua elemen masyarakat justru harus berpartisipasi aktif, karena selesai enggaknya ini adalah tergantung disiplin masyarakat. Ya. Itu, Mas. Oke. Ya, Prof. Zubair, sedikit saja saya agak penasaran berkaitan dengan teman-teman di Unair ini bersama BIN. Sebetulnya bahasa saya ya, Prof. Zubair, itu mengutak-atik obat-obat yang ada begitu untuk kemudian digabung sebagai sebuah regimen, kombinasi regimen obat begitu dalam rilisnya para tim peneliti dari Unair. Ini ternyata memang biasa dilakukan di dalam upaya menciptakan sebuah obat untuk penyakit tertentu atau bagaimana? Dan efektivitasnya, kalaupun sekarang sudah dibuktikan di beberapa tempat, banyak yang kemudian bisa sembuh atau hilang virusnya, Prof. Zubair. Iya, ini memang kadang dikerjakan khususnya pada waktu kita berhadapan dengan penyakit pandemi yang luar biasa gawat ini dan cepat menular. Ya. Jadi yang kalau tidak salah isinya adalah chloroquine plus kombinasi dengan antibiotik. Betul. Dan yang kedua adalah obat HIV/AIDS, namanya kalau biasa saya pakai untuk pasien AIDS namanya Aluvia atau Kaletra, atau nama isinya adalah lopinavir dan ritonavir kombinasi dengan antibiotik. Ya. Jadi kalau yang chloroquine sudah banyak sekali dipakai di dunia, demikian pula pada obat Aluvia ataupun lopinavir, ritonavir. Nah, yang dikerjakan sekarang kan kombinasi dengan beberapa antibiotik tertentu. Ya. Jadi kita ingin tentu melihat bagaimana hasilnya kemudian. Nah, seperti di slide ini kan disebutkan, lopinavir, ritonavir itu adalah obat HIV/AIDS yang biasa kami pakai untuk lini kedua AIDS. Artinya kalau gagal dengan lini 1, kombinasi lopinavir, ritonavir, dan beberapa obat lain. Sedangkan hidroksikloroquine kita sudah sering mendengar sebelum ini. Ya. Jadi nanti yang mana kombinasinya paling kuat mungkin dari 5 kombinasi tadi yang dibuat oleh Unair, ini yang akan kita kemudian tunggu hasilnya begitu untuk kemudian menjadi obat COVID-19 paling tidak di Indonesia begitu. Prof. Zubair, bagian-bagian akhir dari berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh BIN dan juga Unair begitu, apa yang kemudian Anda inginkan? Sebagai masyarakat saya kepingin dapat berkala sih hasil daripada obat ini karena memberikan terus harapan kepada kita di tengah pandemi ini. Prof. Zubair sendiri punya pandangan seperti apa? Iya, kalau saya tetap sama menunggu hasil kalau sudah selesai diolah dan diterbitkan, itu satu. Yang kedua, karena obat ini sudah ada, jadi kita bisa antisipasi efek sampingnya, itu yang sisi yang penting. Jadi kan chloroquine kita sudah tahu banyak sekali dipakai dulu untuk malaria, kemudian untuk penyakit lupus, kemudian untuk penyakit rheumatoid arthritis. Kita tahu efek samping ke jantung, aritmia, efek samping ke mata yang bisa menyebabkan retinitis. Jadi itu kan mestinya sudah diantisipasi karena sudah jelas efek sampingnya.
Ya, sedangkan lopinavir, ritonavir juga demikian. Jadi keuntungan dari ini adalah efek samping sudah dipahami. Nah, tinggal memonitor dengan baik dan benar agar tidak sampai terjadi pada pasien yang diuji klinik. Jadi bisa dikatakan ini sebuah uji klinik yang memberi harapan, namun masih dalam tahap relatif awal. Jadi kita menunggu selesai uji klinik, kemudian bagaimana hasilnya, pengolahan hasilnya, dan kemudian hasil tersebut diterbitkan. Ya. Sekali lagi, terima kasih. Ya, kita akan tunggu itu semua. Pak Wawan, sedikit tadi mengenai efek samping. Itu juga sudah teman-teman Unair sempat menyampaikan dan sudah mengantisipasi? Betul, jadi makanya disampaikan di sini bahwa untuk yang jantung, makanya tadi sudah ada beda-beda. Ya, seperti itu. Dan kita memang harus terbuka karena penderita kan juga ada rekam mediknya. Kalau tidak maka penanganannya juga akan keliru. Apalagi COVID-19 ini dikenal punya efek fatal sampai mematikan kepada penderitanya yang terpapar yang punya penyakit bawaan kan begitu. Betul, betul. Nah, hal ini yang kemudian diantisipasi dengan diketahui riwayat dari pasiennya yang terpapar positif dengan obat-obatan yang juga sudah diantisipasi. Kita akan dengar berkala ini ya, Pak Wawan, perkembangannya uji-uji klinisnya ini bersama dengan Unair akan terus mengupdate kepada publik. Betul, kita juga ke BNPB juga terus memberikan report mengenai labjunya ya, laporan kemajuannya, termasuk uji klinis kan tidak hanya sekarang saja, tapi juga akan berkelanjutan. Dari sana juga kita sampaikan reportnya kepada publik sehingga publik tercerahkan dan kita tidak ingin publik lantas terjadi depresi karena selama ini apa yang mereka rasakan juga sudah persoalan ini belum selesai, ditambah persoalan ekonomi, persoalan pariwisata dan dampak ikutannya secara psikis kan sangat memukul. Dan di sejumlah tempat juga mengalami bukan hanya inflasi tapi deflasi. Nah itu ada 14 kota yang deflasi. Inilah yang terus kita coba bangkitkan kembali semua spirit yang ada itu sehingga dalam kondisi new normal ini masyarakat tetap diberikan literasi bagaimana menjaga protokol kesehatan itu secara serius karena banyak di antara saudara kita yang tidak serius atau menganggap sembrono lah seperti ini. Kita tidak usah sembrono tapi juga jangan paranoid. Jadi tetap jalan aja ikuti tracknya sehingga kita bisa terselamatkan. Jangan sampai ada gelombang kedua ini yang kayak kita jaga betul bersama supaya tidak terjadi. Baik Pak Wawan, kita tunggu terus hasilnya. Salam sama teman-teman di Unair. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah baru bagi dunia medis kita. Kita bisa menemukan obat COVID-19 untuk kemudian berguna tidak saja bagi Indonesia tapi bagi dunia. Amin. Oke, selamat diteruskan. Kita tunggu terus. Prof. Terima kasih Prof. Zubair. Sampai jumpa nanti kita. Terima kasih banyak masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini berkembang dengan baik. Harapan-harapan kita menjadi sesuatu kenyataan juga yang baik. Amin. Benar. Terima kasih sekali. Amin.